Halo, balik lagi ke podcastnya JMW dengan saya Grace dan saya ditemani dengan Jody. Ya, kita untuk hari ini akan membahas transmisi otomatis. Nah, boleh dijelasin nih Bang Jody, transmisi otomatis itu apa sih? Oke, transmisi otomatis. Kenapa diciptakan transmisi otomatis? Karena sebenarnya untuk memudahkan kita menghandle kendaraan saat berjalan. Karena perbedaannya kalau transmisi otomatis, perintah jalannya itu cuma ada P artinya parking, R reverse mundur, N netral, ada namanya D itu namanya drive, artinya menjalankan kendaraan itu. Jadi lebih menyederhanakan cara mengendarai kendaraan. Itu otomatis. Bentuk daripada transmisinya antara manual dan transmisi otomatis memang juga berbeda, karena transmisi manual didesain dengan istilahnya dry clutch. Transmisi otomatis itu namanya dia menggunakan fluida atau cairan bentuknya, tapi tetap aja namanya oli. Olinya namanya jenisnya ATF gitu. Jadi ada beberapa juga jenis-jenis transmisi nanti yang akan kita jelaskan lah ya di sesi berikutnya gitu Mbak Grace. Oke, boleh nih, apa saja sih jenis-jenis transmisi otomatis? Wah, langsung ya ditanya. Jadi boleh langsung ya. Transmisi otomatis itu ada yang sifatnya, ada yang jenisnya saya bilang konvensional seperti yang saya jelaskan barusan. Ada yang mulai mengikuti perkembangan zaman karena diperlukan akselerasi atau speed yang lebih tinggi. Muncullah ada namanya triptonic. Nanti setelah triptonic muncul ada namanya mechatronic. Nanti ada lagi muncul namanya CVT. CVT itu Continuous Variable Transmission. Jadi transmisi itu digerakkan dengan V-belt atau belt yang terbuat dari baja, steel. Baja yang dilapisi oleh stainless, baja yang sangat kuat. Gitu Mbak Grace. Oke, nah buat gejala-gejalanya sendiri kalau misalnya di transmisi otomatis itu ada apa aja sih? Ini bagus pertanyaannya, bagus banget pertanyaannya. Jadi gini, banyak orang salah kaprah kerusakan atau simptom atau permasalahan di mesin. Orang langsung berasumsi bahwa ini kerusakan transmisi matic. Atau memang betul-betul kondisi transmisi otomatis itu memang rusak. Sebenarnya dari pengalaman kami selama kami menjalankan usaha ini, kerusakan itu banyak di atas mileage atau kilometer yang ada di dalam trip dashboard mobil itu di atas 65.000. Jarang sekali kami dapatkan penyakit-penyakit transmisi otomatis itu di kilometer 30.000 atau 40.000. Karena biasanya mobil tersebut tidak banyak digunakan, jadi digunakan sekali-sekali saja. Tapi di kilometer 70.000 itu sudah banyak. Sebenarnya sih nggak rusak Mbak Grace. Jadi umur ya, aging sebenarnya. Aging atau mungkin kesalahan pemilihan lubrikan atau kesalahan pemilihan oli, nah itu bisa juga sih kerusakannya. Gitu Mbak Grace. Nah, kalau untuk penanganannya sendiri itu bagaimana sih untuk transmisi otomatis? Oke, biasanya sih sebelum kami mengeksekusi atau mengambil keputusan untuk memperbaiki transmisi otomatis,
Langkah pertama itu pasti kita menggunakan OBD scanner yang kami miliki yang sifatnya computerized. Dari hasil scanner kita akan membaca apakah kerusakan atau malfunction itu disebabkan oleh mesin atau disebabkan oleh transmisi itself. Kalau kerusakannya di mesin, ya kita perbaiki mesinnya Mbak Grace. Karena antara transmisi dan mesin they work together, dia bekerja sama untuk menciptakan akselerasi. Jadi mesin harus paripurna, gearbox harus paripurna supaya mobil itu berjalan dengan baik. Tapi apabila salah satu di antara mereka ada yang sakit, nah ini kita mesti obatin. Makanya kita gunakan OBD itu. OBD itu untuk mendeteksi kerusakannya ada di mana gitu loh. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk dia bilang ini mobil kayaknya tersendat-sendat jalannya, terus bilang matic gitu, nggak bisa. Jadi kita harus betul-betul diagnosa kerusakannya ada di mana Mbak Grace. Jadi jangan sampailah kita sakit di bahu, cuma yang diobatin perut, udah salah gitu loh, gitu Mbak Grace. Jadi ya saran-saran saya kepada teman-teman, kepada klien, kunjungilah bengkel yang memiliki OBD. Jadi dan scanner itu juga mesti advance, menyesuaikan dengan umur mobil dan teknologi mobil. Jadi jangan kita masukin mobil aja percaya dia bilang begini, nggak bisa. Mana hasil scannya. Nah, terus kita juga dari pihak workshop harus bisa menjelaskan 1, 2, 3, 4 ini loh kerusakannya. Terus mana yang primary, mana yang secondary, atau ini yang optional. Artinya bisa diperbaiki, tidak perlu penggantian. Begitu Mbak Grace. Nah, untuk cara merawat dan memperpanjang umur transmisi otomatis itu bagaimana sih Bang? Pinter nanyanya. Jadi mobil itu sebenarnya tergantung daripada owner atau pada user ya. Ada orang bilang apik ya, ada orang bilang telaten. Jadi kalau kita apik, kita telaten, terus kita bawa mobilnya juga nggak ugal-ugalan, maka umur matic itu akan lebih panjang. Kedua, perawatan, pemilihan oli, terus apalagi ya, pemilihan oli, perawatan. Ya saya rasa itu yang mesti kita perhatikan di dalam memelihara transmisi otomatis ya. Ya jangan sungkan-sungkan ketemu bengkel untuk memeriksakan, atau kalau mau langsung ke misalnya brand yang ditunjuk atau dirujuk, silakan aja mampir periksa gitu loh. Biasanya sih umur transmisi itu ya mestinya panjang. Cuma karena sifat kita dalam mengendara kendaraan itu suka emosional, terus kita suka ngebut-ngebut, speeding gitu. Nah itu sebenarnya memperpendek umur transmisi Mbak Grace. Oh ya, for your info nih, sebenarnya gini. Jadi banyak orang salah kaprah mengenai oli ya. Jadi oli itu di dalam oli di dalam mesin mobil itu, baik di gearbox, baik di mesin, itu harus diperhatikan begini. Jadi kita kan biasanya lihat oli itu cuma di mileage strip, misalnya 2000, 3000 ya kan. Nah sebetulnya kita harus menambahkan dengan engine working hour. Jadi waktu mesin itu bekerja, baik dalam running atau dia dalam kondisi macet atau traffic jam. Pengalaman kami untuk konversi perhitungan itu, 1 jam kita kena macet itu equal dengan kurang lebih atau persamaannya 65 sampai 70 kilometer. Jadi dalam kondisi macet sebetulnya mesin itu bekerja lebih berat daripada mobil itu berjalan mesin gitu loh. Karena apa? Panasnya kan nggak bisa dikurangi dengan laju atau percepatan, maka panas itu akan turun karena dibantu oleh sirkulasi udara di luar. Begitu Mbak Grace. Jadi kita jangan berpatokan atau pelit sama oli gitu loh. Tunggu aja deh 6.000, 7.000. Nah buktinya gini Mbak Grace. Saat kita isi oli 7 liter,
di tanggal 1, begitu kita drain oil di tanggal 25, oli tersebut sudah tidak 7 liter. Oli tersebut sudah ada di 5 liter. Nah, kenapa? Karena itu sifatnya fluida. Fluida apabila terkena panas yang konstan, dia akan memuai, menyusut gitu loh. Nah, kurang lebih analoginya begitu deh. Selebihnya dikembalikan kepada teman-teman nih yang menyimak ini. Jadi jangan pelit-pelit mau oli lah, ya. Perhatiin oli, kualitas gitu. Sama pesan saya sih oli lokal bagus, ya. Nggak usah disebutin nama brandnya. Lokal keren. Lokal ya. udah oke ya. Oke. Oke, terima kasih nih. Nah, ini udah dapet tipsnya juga cara merawat transmisi otomatis. Nah, yang baik dan benar ya. Jadi jangan pelit-pelit. Jangan pelit mau oli lah. Jangan pelit mau oli lah. Nah, terus kalau misalnya kesulitan untuk cari bengkel terpercaya, udah tahu dong harus dibawa kemana ya. Atau berkonsultasi kali ya. Oh, konsultasi dulu Monggo, juga mampir boleh. sini aja tanya gitu. Iya, ngobrol. Oke, alamatnya ada di mana sih, Bang? Di sini nih, Gudang Utara. Gudang Utara. Nomor 27, Nomor 27. Bengra, Angkatan Darat, Kodam 3 Siliwangi. Mantap banget ya. Iya, Oke. Untuk podcast hari ini sekian. Terima kasih Bang Jody Sami-sami. atas ilmunya dan sharingnya Sami-sami. untuk di podcast hari ini. Sampai ketemu lagi next video. Dadah. Bye. Kasih ya.